Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu hafidhahullah wa ala man naf'alihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Kemarin akad terbagi menjadi 3 bagian. Ada akad yang jaiz dari dua belah pihak. Yang dibilang jaiz, maka setiap satu dari kedua belah pihak tersebut diperbolehkan untuk membatalkannya. Yang kedua, ada akad yang lazim dari kedua belah pihak. Artinya apa? Salah satu daripada kedua belah pihak tidak boleh membatalkan tanpa ada sesuatu yang mewajibkan, yang membatalkannya. Contohnya ada aib. Yang ketiga, ada akad yang lazim dari satu pihak, kemudian jaiz dari pihak yang lainnya. Contohnya apa? Gadai sebelum adanya penyerahan. Ini bagaimana hukumnya? Wajib dari pihak orang yang menggadaikannya, kemudian boleh membatalkan dari pihak orang yang menerima barang gadaian. Kemarin ada 10 tuh akad-akad yang diperbolehkan dibatalkan oleh salah satu daripada kedua belah pihak. Pertama al-wakalah, yang kedua al-wadi'ah, yang ketiga al-ariyah, yang keempat al-hibah qabla al-qabdi, yang kelima al-syarikah, yang keenam al-ji'alah, yang ketujuh al-qiran, yang kedelapan al-musaqah, yang kesembilan ar-rahnu qabla al-qabdi, yang kesepuluh al-wasiyah lil-ghairi bisyai'in. Nah sekarang al-uqudul jaizatu min tarafin wal lazimatu minal akhari. Akad-akad yang jaiz dari satu pihak, kemudian lazim dari pihak yang lain. Artinya ini akad diperbolehkan dibatalkan oleh salah satu daripada kedua belah pihak, tetapi menjadi wajib tidak boleh dibatalkan dari pihak yang lain. Ada 6. Yang pertama ar-rahnu, rahan, gadai. Gadai ini lazimun min jihatir rahini ba'dal qabdi. Akad ini menjadi lazim, tidak boleh dibatalkan dari pihak orang yang menggadaikan setelah menyerahkan barang gadaiannya. Nggak boleh. Orang yang gadain motornya udah nyerahin motornya kepada orang yang menerima barang motor gadaiannya, maka ini akad tidak boleh dibatalkan dari pihak siapa itu? Orang yang punya motor yang menggadaikan motornya. Tapi jaizun min jihatil murtahini, hukumnya jaiz, berarti si orang yang menerima barang motor gadaian tadi boleh apa tuh? Membatalkan dia punya akad gadainya. Itu demikian ya. Jadi gadai termasuk adalah akad yang lazim, yang jaiz dari satu pihak, kemudian lazim daripada pihak yang lain. Artinya lazim adalah wajib, tidak boleh dibatalkan dari pihak orang yang menggadaikan setelah diserahkan. Kemudian jaiz, artinya apa? Boleh dibatalkan dari pihak orang yang apa? Yang menerima barang gadaian. Si A dengan si B. Si A punya motor, dia gadain kepada si B. Si A sudah menggadaikan motornya, sudah menyerahkan motor gadaiannya kepada si B. Maka si A tidak boleh apa tuh? Membatalkan akad dari gadainya kepada si B. Sementara si B orang yang menerima motor gadaian, dia adalah jaiz. Artinya apa? Dia boleh batalin tuh motor gadaian yang sudah dia terima. Jadi boleh, nggak masalah tuh, batal udah. Nah, itu demikian yang disebut dengan akad ini adalah jaiz dari satu pihak, kemudian lazim dari pihak yang lain. Ingat ya, kalau dibilang jaiz berarti satu pihak itu boleh membatalkan akad tersebut. Kalau dibilang lazim, maka tidak boleh membatalkan akad tersebut.
Yang kedua adalah ad-dhamanu, doman tuh. Yang kedua adalah doman. Ngerti kemarin doman ya? Doman ini semua masalah ada doman itu. Doman ini bagaimana? Lazimun min jihatil dhamini, menjadi lazim dari pihak orang yang menjaminnya, tidak boleh membatalkan dari pihak orang yang menjaminnya. Jaizun min jihatil madmuni lahu, boleh, artinya boleh dibatalkan dari pihak orang yang dijamin baginya. Ada orang punya utang pada orang lain, ada orang yang mendominnya. Udah, saya yang akan melunasi hutang orang ini sejumlah misalnya 10 juta rupiah. Maka sejak dia bilang itu, hukumnya ini orang tidak boleh apa? Membatalkan akad dari domannya itu. Kemudian orang yang punya utang, Allah kasih dapat usulan tanah. Akhirnya dia bisa apa tuh? Bayar utangnya. Langsung dia bilang, saya batalin doman dari Anda. Itu diperbolehkan karena akadnya akad apa? Akad doman. Karena akad doman lazim dari pihak orang yang menjaminnya, kemudian jaiz dari pihak orang yang dijamin baginya. Jelas ya? Itu yang kedua tuh. Jadi yang pertama tadi rohan, yang kedua adalah doman, yang ketiga jizyah, upeti. Ini diberlakukan untuk kufar yang tinggal di wilayah muslimin atau muslimah. Jizyah ini lazimatun min jihatil imami, tidak boleh dibatalkan dari pihak pemerintah. Nggak boleh perintah batal jizyah nggak boleh. Pemerintah muslim, pemerintah muslimah, pemerintah muslim tidak boleh membatalkan jizyah, nggak boleh hukumnya. Tapi jaizatun min jihatil kafir, jizyah boleh dibatalkan dari pihak si kafir, boleh tuh. Kalau tahu, bahwa nggak tahu tuh dia. Tuh. Oh tahu lah dibatalkan itu. Jadi dari pihak pemerintah muslimin tidak boleh membatalkan jizyahnya, tapi si kafir boleh membatalkan jizyahnya. Jizyah itu akadnya akad yang lazimah min jihatil imam, kemudian jaizah min jihatil kafir. Kemudian yang keempat al-amanu, akad aman, diberikan rasa aman, rasa nyaman. Lazimun min jihatil muslimi, lazim dari pihak muslim. Muslim nggak boleh batalin tuh akad yang sudah dia bilang akan bikin rasa aman nyaman untuk kafir, untuk kufar. Nggak boleh dia batalin. Tetapi jaizun min jihatil kafiri, boleh dibatalkan dari pihak si kafir. Kata kafir, udah saya batalin deh itu rasa aman nyaman yang sudah diakadkan, boleh, silahkan, jaiz min jihatil kafir. Yang kelima al-kitabatu, kitabah, dipergunakan. Ada budak yang disebut dengan mukatab ya, ada budak mukatab, ada budak mudabbar, ada budak muba'ad tuh. Ada budak mukatab, ada budak mudabbar, ada budak muba'ad. Budak muba'ad, mudabbar, kata tuannya, kalau saya meninggal dunia engkau bebas dari perbudakan. Mukatab, tuannya bilang, kalau engkau bisa membayar 10.000 rupiah maka engkau bebas dari perbudakan. Ini budak bisa bayar separuhnya 5.000, maka disebut dengan budak muba'ad. Nah ini kitabah, bagaimana kitabah? Kitabah kalau diartikan tulisan tuh, padahal bukan. Kitabah ini adalah pada masalah budak apa? Budak mukatab tuh. Kitabah pada masalah budak mukatab lazimatun min jihatis sayyidi, itu hukumnya adalah lazimah, nggak boleh dibatalin dari pihak si tuan, nggak boleh. Kalau tuannya udah bilang, saya jika kamu bisa membayar 10.000 rupiah maka kamu akan bebas dari perbudakan, tuannya nggak boleh batalin itu akad, nggak boleh, karena ini akad termasuk akad yang lazimatun min jihatis sayyidi. Sementara jaizatun min jihatil mukatabi, hukumnya
boleh dibatalkan dari pihak budak mukatab. Ya boleh, silahkan. Jadi tuannya nggak boleh batalin, disebut dengan lazimah min jihati sayyid. Si budaknya boleh apa? Membatalkan itu akad, disebut dengan jaizatun min jihatil mukatabi. Yang keenam, hibatul asli li far'ihi ba'dal qabdi. Menghibahkan bapak, kakek, terusnya ke atas kepada far'inya, cabangnya siapa? Anak, cucu, terusnya ke bawah. Setelah adanya penyerahan, ini bagaimana hukumnya tuh? Lazimatun min jihatil far'i. Maka hukumnya tidak boleh dibatalkan dari pihak anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Jadi ada ayah, ada kakek menghibahkan sesuatu kepada anaknya atau cucunya ke bawah tuh. Udah ada serah terima. Maka ini akad yang sudah terjadi dan sudah ada penyerahan, penerimaan, tidak boleh dibatalkan dari pihak anak cucu yang telah menerima barang sesuatu yang dihibahkan. Tapi jaizatun min jihatil asli, apes nih. Tetapi boleh dibatalkan dari pihak siapa? Pihak ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Apes nih anak tuh. Ayahnya lagi datang hengnya, lagi datang sewotnya, kata bapaknya, gue batalin pokoknya semua hibah, udah rontok semua tuh. Itu disebut dengan apa tuh? Disebut dengan hibatul asli li far'ihi ba'dal qabdi. Kejadian ini, kejadian. Jadi hibah kayak begitu. Makanya anak yang udah dihibahin cepat-cepat bikin surat. Takut nanti dibatalin. Oh, diamsyong gitu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardhu ilayya inda hajati ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.